itu kedudukannya sama, perintahnya sejajar. Artinya kalau sholat wajib maka zakat juga wajib. Saya ulangi, artinya kalau zakat wajib maka sholat juga wajib. Paham ya, benar ya? Sepakat ya? Sepakat. Kalau kita belajar ilmu tarikh, tasrih atau fikih, kita akan mengenal yang namanya disebut syarat, ada rukun, ada syarat, ada rukun. Ya, apa itu syarat? Wah, ya ada budak anak-anak pun para santri harus paham nih. Dalam mengartikan sebuah ayat harus paham yang namanya ilmu nahwu, ilmu sharaf harus paham. Di dalam ilmu hukum fikih ada yang disebut dengan syarat. Apa itu syarat? Ayo, Bunda, tahu syarat itu? Syarat nikah apa? Umurnya sudah cukup, betul ya? Tetapi umur cukup itu di dalam nikah atau di luar nikah? Di luar. Syarat itu sesuatu yang kalau kita kerjakan akan mengakibatkan syahnya suatu pekerjaan, tetapi kalau kita tidak kerjakan akan tidak syah satu pekerjaan. Tetapi syarat ini adanya di luar sebuah pekerjaan. Saya ulangi, saya ulangi. Syarat itu adalah sesuatu yang kalau kita kerjakan syarat itu maka akan syah pekerjaan kita. Tetapi kalau kita tidak kerjakan maka tidak akan syah pekerjaan kita. Tetapi syarat itu adanya di luar pekerjaan. Contoh, wudhu adalah syarat sahnya sholat. Kalau kita sholat wudhu dulu sah tidak? Sah tidak? Nggak fokus nih Bunda nih. Wudhu itu syarat sahnya sholat. Kalau kita sholat wudhu dulu sah tidak? Sah. Kalau tidak wudhu, tetapi wudhu itu adanya di dalam sholat atau di luar sholat? Itu namanya syarat. Paham ya? Tetapi yang disebut rukun itu sama dengan syarat. Tetapi rukun itu adanya di dalam sebuah pekerjaan. Contoh, Al-Fatihah adalah rukun salat, betul? Kalau kita salat baca Al-Fatihah maka akan syah salat kita, betul? Kalau nggak baca Fatihah, tetapi Al-Fatihah adanya di dalam, paham ya? Itu bedanya syarat dan rukun. Ya, begitu pula rukun Islam itu Nabi katakan an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar insyaallah Allah meridhoinya, qala Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam itu atas 5 hal. Pertama syahadat, kedua salat, ketiga zakat, keempat puasa Ramadan, kelima haji. Maka 5 rukun Islam ini harus mutlak ada pada diri seorang muslim. Orang yang mengaku muslim harus memiliki 5 rukun. Setuju? Dia kaya uang banyak ke Sydney sampai, ke Amerika Texas sampai, ke Eropa sampai, tapi ke Mekah tidak sampai, haji tidak haji. Muslim bukan? Muslim bukan? Bukan. Dia mengucap syahadat, dia puasa, dia juga melaksanakan salat, tapi tidak zakat. Muslim bukan? Bukan. Dia zakat, dia puasa, tapi tidak sholat. Muslim bukan? Begitu. Jadi 5 rukun ini harus ada pada diri seorang muslim. Dan salah satu rukun itu adalah zakat. Maka zakat dan sholat kedudukannya sejajar. Maka keduanya sholat wajib, zakat juga
Seperti itu ayah dan bunda. Paham ya? Baik, sekarang kita lakukan apa sih zakat itu? Gitu ya. Pengertian zakat. Yang pertama menurut bahasa zakat yaski zakatan. Ilmu sorof tuh. Santri udah belajar belum? Ya. Zakat yaski zakatan. Apa artinya? Suci, bersih. Kenapa? Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Hei panitia zakat, hei lazismo, ambil zakat itu dari orang kaya. Biasanya orang semakin kaya semakin pelit, betul? Apalagi dia nggak pernah ngaji kayak gini nih, semakin kaya semakin pelit. Waktu masih susah sih rajin zakat. Pas sudah kaya capek. Hasil setiap hari kita zakat. Saya, ini kan jerih payah saya, keringat saya. Kenapa harus dizakati? Ingat, di dalam zakat itu ada hak fakir miskin, hak mu'amilin, hak golimin. Semuanya sampai 8 asnaf itu 2,5% yang kalau kita tidak keluarkan, maka itu akan menjadi kotoran di dalam perut kita. Ingat, nanti di hari kiamat itu orang yang pelit nggak pernah zakat maka akan dibangkitkan dari alam kubur dalam kondisi perutnya sebesar gunung. Apa isinya? Ulat, kalajengking, tikus, curut, kelaban. Ngapain itu? Gigitin isi perutnya. Setelah digigitin sakit banget itu, sakit banget, pecah perutnya, diganti lagi oleh Allah dengan perut yang baru, digigitin terus begitu nggak ada istirahatnya. Apa itu? 2,5% yang tak pernah dikeluarkan sebagai zakat itu adalah kotoran yang nanti di akhirat akan menjelma menjadi binatang-binatang yang menjijikan. Mau? Ayo keluarkan zakat. Begitu. Ya. Yang kedua, zakat artinya berkah, tumbuh dan berkembang. Zakat artinya berkah, tumbuh dan berkembang. Ayahanda bunda, pernah nggak dengar orang yang rajin berzakat, orang yang rajin sedekah, rajin infak bangkrut? Pernah dengar? Yang ada hartanya tambah banyak, betul ya? Yang ada hartanya tambah banyak. Tapi orang yang gila judi, gila perempuan, judi online, bangkrut banyak? Rasa itu. Kenapa nggak mau zakat kan begitu? Saya ambil ilustrasi di zaman Nabi Musa nih, ayah Nabi Musa ya. Nih ceritanya begini. Di zaman Nabi Musa itu ada satu keluarga nggak punya anak, suami sama istri. Hidupnya susah banget, makan aja nggak bisa karena nggak punya apa-apa. Ini istrinya biasa, perempuan kan begitu ya, Mas. Oh mintalah sama Nabi Musa, Mas. Mintalah biar Allah berikan rezeki kepada kita, Mas. Aku malu deh. Sekali ini aja, Mas. Biasa, perempuan begitu. Suami sukses karena ibu-ibu betul. Suami masuk penjara karena ibu-ibu betul. Iya. Apalagi suami takut istri kan begitu. Cobalah Mas minta sekali ini aja, minta ke Nabi Musa biar Allah berikan rezeki. Baiklah dek, aku akan menghadap Nabi Musa. Suatu hari suaminya pergi datang ke rumah Nabi Musa. Ya Nabi Allah, aku ini ahli ibadah. Aku sudah bosan hidup susah. Istriku mendesak aku agar aku datang kepadamu meminta agar Allah memberikan rezeki kepadaku. Baiklah, aku akan menghadap Allah. Nabi Musa kan bisa ngomong langsung sama Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Bahkan kalau malaikat Jibril itu memberikan wahyu kepada Nabi,
Kalau Nabi Musa nggak pakai perantara, langsung Allah masih, kan gitu. Bicaralah Nabi Musa ke Allah, ya Allah, ini ada hamba-Mu minta kepadaku agar disampaikan, minta rezeki ya Allah. Siapa? Ini. Siapa? Ini Pak RT. Baiklah, aku akan beri rezeki, tetapi setahun saja. Setahun aku akan berikan kepadanya, tapi tahun besok aku ambil itu rezekinya. Dikasih rezeki setahun doang. Kemudian singkat cerita, ini orang tadi mulai sedikit-sedikit usahanya maju. Sampai singkat cerita orang ini menjadi orang kaya betul di saat itu. Di kaum Bani Israel, kaya betul. Kemudian kekayaannya itu tidak dipakai untuk dirinya sendiri. Dia bangun dapur umum, bikin MBG, semua gratis. Orang-orang dikasih makan. Yang datang hari itu ke rumahnya, ke dapurnya, diberikan sahur. Bahkan melanjutkan perjalanan diberikan bekal, dikasih makan. Semua orang datang begitu, fakir miskin disantuni, yatim piatu disantuni. Bahkan orang lemah pun dikasih. Orang yang pandai melakukan sesuatu, misalnya tukang cetak batako, dikasih mesinnya. Orang yang pandai jahit diberikan mesin jahit, diberikan bahan. Begitu kaya, tetapi kekayaannya, pemberian Allah tidak dimiliki sendiri, tapi dibagi-bagi sama orang, disedekahkan, dizakatkan, bahkan diinfakkan, serta orang diberikan modal itu. Setiap orang yang datang tempat itu berdoa kepada Allah, ya Allah, ini orang baik banget ya Allah, tambahkan terus rezekinya ya Allah, panjangkan terus umurnya ya Allah, sakinah mawaddah warahmah keluarganya ya Allah, terus agam ya Allah. Setiap orang yang datang ke situ, makan di situ, dikasih bekal di situ, dikasih semuanya, orang itu berdoa kepada Allah. Bahkan malam harinya orang yang makan di situ bangun tahajud, mendoakan orang tadi yang memberikan sedekah, memberikan makan, bangun tahajud. Dan kita nggak tahu, Bud, pagi ini kita habis ngasih infak, ya 10.000, 14.000. Ini nanti panitia malam setelah tahajud doain bunda semuanya, doain ayahanda. Oh gitu. Pagi tadi bunda ngasih orang sedekah. Bunda nggak tahu, malam bunda lagi tidur ngiler, ngorok. Dia bangun, sholat tahajud. Ya Allah, tadi aku diberi rezeki sama Ibu Lurah ya Allah. Ya Allah, tolong doain ya Allah, biar Bu Lurah jabatannya besok nambah lagi. Biar Bu Lurah besok rezekinya tambah banyak, sehat terus, panjang umur. Padahal Bu Lurahnya lagi tidur. Itu orang yang diberikan rezeki doa, apalagi ahli ibadah, kira-kira diterima gak sama Allah? Nah, orang-orang yang datang itu diberikan makanan, diberikan zakat, diberikan segala macam, dia berdoa sama Allah. Nah, suami istri tadi rezekinya tambah banyak, ayahnya bunda tambah banyak. Rupanya sudah setahun lebih, sudah hampir 2 tahun. Istrinya sadar, Mas, padahal dulu menurut perjanjian Nabi Musa kita hanya diberi rezeki 1 tahun ya Mas. Iya dia, ini kok sudah sampai 2 tahun, kok rezekinya terus banyak, kok bukan malah berkurang malah bertambah ya. Coba Mas tanyakan kepada Nabi Musa, kenapa begini? Kenapa harusnya Allah cabut rezeki kita? Udah setahun lebih, hampir 2 tahun. Katakanlah Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, bukankah dulu engkau katakan bahwasanya orang tersebut yang kau berikan rezeki setahun, hanya setahun saja, setelah itu kau ambil kembali? Betul, wahai Nabi Allah Musa, betul. Tetapi aku tak tega menolak doa-doa semua orang yang diberi zakat, yang diberi makanan, diberi sedekah, diberi infak. Mereka setiap malam berdoa, setiap hari berdoa mendoakan orang itu. Aku tak tega menolaknya.
maka bukannya aku cabut, tapi aku tambah rezekinya. Tuh, begitu ayat bunda. Jadi kalau orang yang sering berzakat, sering berinfak sedekah, maka tidak mungkin bangkrut, tidak mungkin berkurang hartanya, justru malah bertambah. Dan Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat 7. Ingat nih, Ibrahim ayat 7. Apa kata Allah? Wa idza adzana rabbukum. Ingatlah ketika aku umumkan kepada kalian semuanya. La in syakartum, kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatmu. Begitu? Kalau kau kufur, aku cabut. Andai kata orang tadi tidak memberikan sedekahnya kepada orang lain, ya mungkin dicabut setahun doang itu rezekinya. Karena dia bersedekah, Allah tambah begitu. Karena yang disebut syukur itu bukan begini ya, ayah anak muda. Syukur itu bukan begini. Ya Allah, terima kasih Allah memberi rezeki. Ya Allah, terima kasih Allah, sujud syukur. Itu bukan syukur. Itu pelit namanya. Yang disebut syukur itu sarfun ni'ami lima an'ama alaihi. Gunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan maunya Allah. Itu namanya syukur. Dikasih rezeki banyak, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan rezeki yang Allah berikan kepadamu, infakkan, zakatkan, sedekahkan. Itu namanya bersyukur. Dapat rezeki, terima kasih ya Allah, nangis juga air mata, sujud syukur, tapi rezekinya dipegang saja, yatim piatu nggak diperhatiin, zakatnya nggak dikeluarin. Itu bukan syukur, itu kufur. Itu gampang, seremoni doang kan gitu ya. Jadi orang yang zakat itu nggak mungkin hartanya akan berkurang, pasti bertambah. Baik ya, baik ya. Nah, ini pengertian zakat menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014. Ini zakat secara umum. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Islam. Bunda, ayahanda, di zaman Nabi itu yang kena zakat itu karena di Al-Quran turunnya di Arab, kemudian kondisi bangsa Arab yang kena zakat itu di hadis Nabi kan, kalau kita punya kambing 40 wajib dikeluarkan 1 ekor gitu ya. Kalau punya kerbau 30 wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor. Kalau punya unta 5-10 ekor wajib dikeluarkan 1 kambing tabi'i yang umur 1 tahun gitu. Kalau punya ontaknya sekitar 25 wajib 1 unta. Zakat emas perak 85 gram itu ya. Emas 85 gram, perak sekitar 560 sekian gram. Zakat pertanian ketika hasil panennya maka dikeluarkan gitu ya. Kan itu doang ya. Apakah pengelola ayam potong sekarang di Indonesia? Kalau menurut hadis kan nggak ada. Apakah kena zakat? Apakah kena zakat? Apakah tukang bebek yang bebeknya banyak sekali, tukang ayam potong, tukang bebek bahkan sehari bisa 5.000 potong ayam, apakah kena zakat? Bahkan saya seperti ini nih, ini namanya zakat haki, hak atas intelektual seseorang sebagai narasumber kena zakat. Nih ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu, zakatkanlah. Ini wajib, pokoknya artinya bukan infak. Zakatkanlah bil thayyibati, yang baik-baik, mimma kasabtum, semua yang kau usahakan. Jadi bukan hanya kambing, bukan hanya unta, bukan hanya sapi, bukan hanya emas perak, usaha semua orang di dunia ini yang menghasilkan kekayaan kena zakat. Begitu ayatnya bunda, kena
zakat semuanya. Ya kena zakat semuanya. Apa? Perikanan di Arab nggak ada kolam ikan, nggak ada. Di sini kita ada perikanan. Setiap hasilnya banyak sekali. Kena zakat. Apapun yang diusahakan kena zakat, bahkan royalti. Saya misalnya bikin market pembangunan rumah sakit, kemudian saya dibayar, itu pun kena zakat. Gaji kita pun setiap hari dapat berapa juta misalnya, ya sebulan di atas 7 juta itu udah kena zakat. Tapi jangan diakal-akalin loh, ya. Makanya Kiai Abdul Bari Soib kenal ya, orang Beleri tadi ya. Kiai Mbah Muslim kenal? Itu hebat. Saya nggak kenal. Saya kemarin beliau sudah wafat dua-duanya. Tapi saya banyak baca buku, banyak juga baca sejarah. Saya kagum dengan beliau. Nanti saya bahas. 10 menit lagi. Padahal baru berapa slide. Jadi semua yang kita usahakan kena zakat, tapi jangan diakal-akalin. Saking pelitnya, ini kambing saya sudah 38. Itu lagi bunting kambing saya, 3 yang bunting itu. Kalau udah anak lagi, melahirkan lagi itu 3 kambing dapat 6 tuh. Besok kena zakat kalau sudah keluar lahir itu. Saya jual 5 biar enggak 40. Jangan diakalin kayak gitu, dicabut nanti rezekimu oleh Allah. Ya, emas saya sudah 80 gram nih. Ini saya punya duit, kalau saya beliin bisa 85 gram ini. Ada zakat. Besok aja saya beliin. Apa saya jual dulu? Gak boleh kayak gitu, dicabut rezekimu oleh Allah. Ya, baik. Ini syarat-syarat dikenakan zakat. 1. Harta tersebut merupakan barang halal yang diperoleh dengan cara halal. Boleh nggak hasil nipu dikeluarkan zakatnya? Boleh nggak hasil korupsi? Nggak boleh. Yang halal, ya, yang halal. Kedua, harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya, tidak gabungan. Kalaupun dikeluarkan zakat, harta miliknya saja, bukan kesemuanya. Ketiga, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Tanah berkembang nggak, Bun? Tanah berkembang nggak? Harganya makin mahal semakin hari. Tetapi tanah yang kita tempati, tidak kita usahakan, tidak kita sewakan, tidak kita bikin kontrakan dan sebagainya, itu dizakatannya hanya sekali saja. Atau ada pendapat itu nggak kena zakat. Tetapi kalau tanah kita sewakan, misalnya buat Indomaret, kita sewakan buat kontrakan, sewakan buat ikan dan sebagainya, itu kena zakat. Ya, berkembang. Ya nggak berkembang apa? Mobil berkembang nggak? Makin rusak ya kan gitu. Nggak kena zakat nggak? Ya. Harta tersebut mencapai nisab. Nah ini nanti ini yang saya bikin merah ini nanti akan saya bahas tuntas di sini. Asal waktunya aja cukup, ya. Pemilik harta tidak memiliki hutang dalam jangka waktu yang harus dilunasi. Ini orang kaya nih, rumahnya bagus, ya. Kemudian dia punya hutang. Tapi kalau nggak dibayar tuh hutangnya, dia akan kena denda. Orang lihatnya mobilnya bagus, rumahnya bagus, tapi dia punya hutang rumah itu mungkin dia ambil di BTN dan sebagainya, harus dibayar. Kalau nggak dibayar, nambah itu bunganya, kan begitu. Wajib kena zakat ya? Tidak, karena dia punya hutang yang harus didahulukan lebih penting. Saya itu punya hutang sama yayasan, punya hutang sama macam-macam, ya kan? Tapi tergantung lagi, kembali ke niat kita. Pokoknya ada lebihnya sebelum dipotong, sebelum saya pakai yayasan, tolong potong 2,5%, keluarkan sebagai zakat. Punya tunjangan sertifikasi, tolong Menteri Agama potong 2,5%. Makanya kalau orang pegawai negeri itu
2 kali lipat tuh, kena PPh juga, ya, pajak juga, kena zakat juga, begitu. Ya, baik. Ini dasar hukum zakat yang tadi sudah saya bacakan. Sekarang saya karena waktunya pendek, saya langsung ambil macam-macam zakat. Zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Zakat fitrah gampang. Zakat mal, zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan atas segala jenis harta. Berarti semuanya, tidak hanya air, tidak hanya kambing, unta, emas, kemudian sapi, tidak. Semua jenis harta yang kita usahakan. Tadi kata Allah, mimma kasabtum, yang kau usahakan. Baik, pertama zakat peternakan. Kambing 40 sampai 120 1 ekor. Terus kemudian sapi 39 40 30 sampai 39 1 ekor. Unta begitu sudah sebut tadi. Yang kedua, zakat emas, perak dan logam mulia. Ingat, nisabnya 85 gram. Enak lu, awas jadi akal-akal ya. Nanti saya bahas zakat kontemporer tidak memiliki haul dan nisab. Emas sekarang apalagi 24 karat bisa hampir 3 juta kan gitu. Zakat perniagaan 80%. Langsung saya ingat waktu, langsung saja ini. Ya, ini yang terpenting buat saya, buat Bapak Ibu semuanya. Kiai Abdul Baqi Soim, tokoh zakat ini dari Kendal, kita bangga loh. Ini zakat nasional loh, ahli zakat nasional yang sangat kreatif. Mbak Muslim juga, 2 tokoh yang sangat kreatif. Menurut beliau, zakat itu tidak mengenal nisab dan haul. Orang punya emas itu berarti dia sudah punya kelebihan harta ya, betul ya? Buat makan sudah ada, buat anak sekolah sudah ada, buat rumah sudah ada, kemudian punya kelebihan dibelikan emas gitu ya. Berarti sudah cukup ya? Sudah kaya. Kalau emas sekarang 3 juta ya 24 karat, kalau 85 gram itu lebih dari 255 juta duitnya. Begitu. Ya, beliau berdua mengatakan bahwasanya kalau orang yang sudah punya kelebihan, makanya kulin yas'alunaka ma'adha yunfikun, jawabannya kulin afwa, kelebihan. Jadi yang dikeluarkan zakat bukan modal tapi kelebihan. Kelebihan dipakai hidup lebih, itu namanya yang dikeluarkan zakatnya. Nah, beliau ini berdua ini, walaupun kelebihannya 1000 perak pun, maka harus dikeluarkan zakatnya 2,5% dari 1000 perak. Begitu. Jadi nggak perlu lagi lihat nisab, karena kalau nisab dia akan akalin. Jadi walaupun emas kita belum 85 gram, baru berapa gram itu sudah punya kelebihan, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Saya tanya ayah anak muda, kalau zakat itu hanya orang yang punya kambing 40, punya sapi 30, punya onta 5, punya emas 85 gram, banyak gak yang zakat? Banyak gak yang zakat? Dikit banget. Dikit banget. Maka yang kena zakat itu harta kelebihan kita, walaupun belum mencapai 1 tahun, walaupun belum mencapai nisab, kena zakat. Makanya ada zakat, infak, sedekah. Walaupun tidak masuk zakat, masuknya infak. Walaupun tidak masuk infak, masuk sedekah. Ketiga-tiganya. Pak, ini kan belum mencapai nisab, Pak. Kalau itu kita menyalahi aturan hadis Rasulullah. Tidak, justru dengan begitu biasanya orang yang ketika baru sampai nisab, baru mengeluarkan zakatnya, gak bakal dikeluarin, gak bakal. Tapi belum sampai nisab saja dia mulai keluarkan. Ketika sudah nisabnya, maka gampang mengeluarinya. Begitu. Jadi jangan pelit.
Jadi mulai saat ini yang sudah paham bahwa zakat itu tidak harus mencapai nisab, tidak harus mencapai haul. Pokoknya berapapun kelebihan kita, keluarkan zakatnya. Begitu. Paham ayah anda muda? Paham ayah anda muda? Jangan pelit ayah anda muda. Nih, kalau orang pelit nih ya nih. Nih, satu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi SAW, man atahu Allahu malan, barang siapa yang diberi harta oleh Allah, falam yu'addi zakatahu, dia tidak mengeluarkan zakatnya, wafila lahu maluhu suja'an aqra, maka hartanya di hari kiamat nanti berubah menjadi ular yang sangat besar. Baca sendiri, hadisnya sahih. Lahu zabibatani, ular itu punya taring yang sangat tajam ke depan, ya. Kemudian yutawwikuhu, dia melilit leher kita. Yutawwikuhu, melilit leher kita yaumul qiyamati. Ya'khudhu bi zamatahi, dikerebus kepalamu dengan taring itu. Lalu ular itu berkata, ana maluka, akulah hartamu. Ana kanzuka, akulah hartamu yang tak pernah kau keluarkan zakatnya. Sekarang coba sekali patuh kepala kita hancur, mendam ke dasar neraka 70 kasta, timbul lagi, kepala kita bagus lagi, ada lagi coba. Begitu. Percaya nih? Ini ayat Quran, tadi hadis, sekarang ayat Quran. Nih ayatnya, nih. Wala yasabanna, ya saya ambil lebih lengkap nih. Ya, wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi. Janganlah orang-orang yang bakhil itu, orang-orang yang pelit itu, bima atahumullahu, terhadap apa yang direzekikan oleh Allah. Bukankah harta itu sebuah rezeki Allah? Huwa khairul lahum, mereka menyangka baik bagi mereka. Janganlah orang-orang yang bakhil itu menyangka mereka harta yang mereka bakhilkan itu pelit bagi mereka. Jangan pakai problem orang filosofi Cina, Bu. Cina tuh begini, anaknya udah gak butuh mainan itu. Ma, mainan kasih teman saya udah gak suka nih mainan, kasih teman saya. Jangan, itu kan belinya pakai uang, mahal, jangan. Tapi mainan akhirnya di kamar aja gak pakai pacar tuh, ya kasih orang. Kalau udah pakai anak kita udah suka, daripada nangkap aja di ngokoknya pakai berapa, begitu. Bal huwa syarrun lahum, akan tetapi harta yang mereka bakhilkan itu buruk bagi mereka. Baca artinya. Sayutawakuna ma bakhilu bihi, akan dikalungkan di lehernya harta yang mereka bakhilkan. Sama enggak dengan hadis tadi? Sama enggak? Oh ya, ayat Al-Qur'an enggak mungkin berbeda dengan hadis. Kalau hadis berbeda dengan ayat Quran, hadis dhaif. Yaumul qiyamati, akan dikalungkan di lehernya. Ini lagi nih dari Lazis pun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna katsiran min ahbalil urban, sesungguhnya orang-orang yang banyak hartanya itu, apalagi dia memakan harta orang dengan cara batil. Bagaimana makan harta orang cara batil? Itu zakat harus dikeluarin. Dia nggak mau keluarin. Itu hak orang. 2,5%, jangan dimakan, jangan nggak dikeluarkan. Siapa dia? Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata, orang yang menimbun emas peraknya nggak dizakatkan, wala yunfiquna, tidak pernah dizakatkan. Basyirhum bi'adzabin alim. Muhammad, kasih kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Apa azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fin-nari. Ingatlah pada hari itu emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Emas bunda, saya nggak bilang ayah anda bunda nggak punya emas. Ya, yang punya emas aja. Emasnya itu. Emas itu dipipihkan, dibikin gepeng, dipanaskan ke bara api neraka, berarti emasnya kan akan leleh.
Kemudian gepeng itu dipanaskan. Setelah dipanaskan, patut wajibah hukum disetrika jidatnya ibu. Pakai emas, perak yang bapak ibu gak pernah sedekahkan. Sudah dipanaskan di bara api neraka. Ini gak main-main loh, kayak Quran. Wajunubuhum, punggungnya juga disetrika. Ayo, setrika. Kita aja kalau Indonesia tanah kita, panas bukan main. Nanti kita serentak. Kalau kurang setrika, kulit kita akan habis kering, ya. Apa kata Allah? Hada kanastum, inilah yang kau simpan dulu tak pernah kau keluarkan zakat. Fadhuku ma kuntum taknizun. Sekarang rasain nih apa yang kau simpan. Ngeri gak buat? Ini lagi masih kurang. Masih kurang. Ya oke. Ma min sahibi dhahabin, orang yang memiliki emas, wala fiddatin juga perak, la yu'addi minha haqqahu, enggak dikeluarkan zakatnya illa idza kana yaumul qiyamati subihat. Nanti hari kiamat disepuh itu emas peraknya, dilebur, disepuh. Lahu safaihu min narin, disepuh dari neraka jahanam, panas bara api neraka jahanam. Fa'umiya alaiha bin nari jahanam, dipanaskan di neraka jahanam. Fayuqwa biha jabhatuhu, disetrika jidatnya dengan emas perak yang sudah dilempengkan itu. Wajan tubuh, punggungnya, wazuhuruhu, pundaknya sampai nembus ke otaknya. Kullama barudat, ketika emas peraknya sudah dingin, wa'idat ilaihi fi yaumi, maka dipanaskan lagi di neraka jahanam. Begitu. Terakhir, hadis terakhir. Al-aktsaru amwalan, aktsaruna amwalan, orang-orang yang kaya, yang punya harta banyak. Illa man qala fi ibadatillahi hadza wa hadza, kecuali orang kaya yang mendermakan hartanya, mengeluarkan zakatnya. Tapi itu kata Nabi, wa qalilun mahum, dikit. Benar ya? Orang kaya biasanya pelit ya? Orang kaya yang baik banyak sedikit. Tuh dikit, wa qalilun mahum, dikit. Dikit. Ya. Ma min rajulin, tidaklah orang yang utuh yang mati. Orang mati. Payat ruku gonaman, dia meninggalkan gonaman, kambing, banyak kambingnya. Au ibilan, atau unta, banyak untanya. Au bakaran, atau sapi, banyak sapinya. La yu'addi zakataha, tapi dia gak keluarkan zakatnya. Dia gak keluarkan zakatnya. Maka ja'athu yawmal qiyamati a'zamu ma takunu wa asmanu, maka binatang kambing yang sekiranya segini nanti di akhirat gedenya seperti ini, sebesar pelapon ini. Iya, a'zamu wa asmanu, gemuk lagi. Itu kambing. Kalau unta mungkin 2 kali lipat, kalau sapi 2 kali lipat. Ngapain itu sapi, itu unta, itu kambing? Tato'ahu bi'adlabiha, maka kambing itu menginjak-injak, unta itu menginjak-injak orang tersebut dengan kuku-kukunya yang tajam. Badan kita segini diinjak oleh unta segitu, kukunya tajam juga, tembus. Ya, watan hituhu bikuriha, diseruduk dengan tanduknya. Hatta yaqdiyallahu bainan nasi summa ta'udu ulaka ala ukhra. Kambingnya ada berapa? Ada 40. Gede sekali. Diseruduk mental. Yang kambingnya nyeruduk, nginjak, balik ke belakang. Ini terus. Ini gantian nyeruduk. Ini belakang lagi. Ini gantian nyeruduk. Nggak habis-habisnya. 40 seruduk. Balik lagi, satu lagi. 40. Mau kan? Mau kan? Ya ayo, zakatnya dikeluarkan, sedekahnya, infaknya dikeluarkan. Gitu, paham ya? Jadi zakat itu wajib, salat juga wajib. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Ustaz Ismanto atas kaitannya tentang zakat yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu jemaah pengajian Akhbar Musbul Khairat, ada sedikit pengumuman hari Ahad tanggal 8 Maret, 8 Maret berarti Ahad depan akan ada pengajian tentang Palestina, yaitu Safari Dakwah Standing Palestina di Masjid Aroma RSI. Hotelipun sonten jam 3 sore sampai selesai. Hari Ahad tanggal 8 Maret 2026, hotelipun jam 3 sore sampai selesai. Jangan lupa membawa infak untuk saudara kita di Palestina. Pengisinya yang menikah saya Yosef Abdul Haq dari Palestina, kurang lebih. Makatan jazakumullah khairan atas kedatangan Bapak Ibu akan dipantau berangkat. Ajak saudara, pasangan, anak untuk mengikuti akad tadi Ustaz Berdoa. Dari kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Infak memperoleh Rp800.000. Maka taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.